alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah di sore hari ini kajian perdana untuk di bulan Ramadan. Insyaallah kita akan merutinkan ngabuburit ya. Ngabuburit yang ada manfaatnya. Insyaallah kita akan membahas tentang ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang ada hubungan dengan Al-Quran. Tentunya karena kita tidak lama ya. Kajiannya tidak lama, paling juga 30 menit. Kita akan memilih di antara judul-judul yang akan dibahas. Kita fokuskan ya, membahas tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan surat yang ada dalam Quran. Dan ini penting karena kita akan mencoba menelaah ini semua dari aspek ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Yang akan kita kaji hari ini adalah tentang fasal yang pertama, Asma'us Suwar ya. Lihat di awal, babnya bab ketiga. Jadi kita lewat bab 1, bab 2 itu kita lewat. Membahas tentang bagaimana perkembangan ulumul Quran, itu teori ya. Jadi kita lewat beberapa bab, langsung ke bab yang ketiga, yaitu mengenai tentang ilmu-ilmu surat. Kemudian nanti juga kita akan membahas ada 5 pasal di sini ya, tentang ilmu-ilmu surah yang ada dalam Quran. Yang pertama Asma'us Suwari. Al-faslul awwalu Asma'us Suwari. Asma itu jama dari ismun. Jama dari ismun. Ism itu kan nama ya. Asma berarti nama-nama surat. Nah, nanti di ayat di surat ini namanya surat ini, yang itu namanya surat itu. Itu ada poin penting yang harus kita pahami. Jadi nanti kita akan runut ini ya. Dalam pertemuan sekarang bahas secara global dulu, nanti dirinci satu demi satu di pertemuan berikutnya. Jadi kita ada 3 hari ya, 3 hari Senin, Selasa, Rabu kita akan bahas yang ini. Untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu itu Ustadz Walid yang tentunya beda kitab ya, beda kajian. Ya, jadi kita fokuskan di ulumul Quran. Kitab yang kita gunakan Al-Muharrar, karya sama dengan yang tadi kajian ya, Ustadz Dr. Musa'id bin Sulaiman At-Tayyar. Masih karya beliau yang ini ya, Syekh At-Tayyar hafizahullahu ta'ala. Itu pasal pertama. Jadi kontrak belajarnya ada 5 pasal. Mudah-mudahan ini 5 pertemuan ya, mudah-mudahan. Jadi 1 pertemuan 1 pasal. Jadi bab ini tentang ilmu surah. Yang pertama nama-nama surah. Al-Faslul Tsani, pasal kedua, adadu ayis suwari. Adadu jumlah atau bilangan, ayi itu jama dari ayatun. Ayatun ayat. Adadu ayi jumlah ayat-ayat, suwari surat. Suwar itu jama dari surah. Suratun 1 surat pakai sin. Kalau banyak suar. Ya, suarun. Jadi adadu ayis suwari, jumlah ayat-ayat yang ada dalam surah, yang ada dalam surah. Nanti ada perbedaan nantinya. Ada perbedaan jumlah sebegini. Kan orang dulu kan diajar teh jumlah ayat dalam Quran sabaraha? 6.000, 600, 60, 6 ayat. Pan itu teh salah. Maunya 6666 kan tidak seperti itu. Nanti akan dibahas di sini. Pasal ketiga, al-faslu tsalits, fadailus suwar. Nah, ini penting. Fadail itu jama dari fadilah.
Fadhailus suwar itu keutamaan surah-surah yang ada dalam Quran. Apa saja keutamaannya? Jadi ini penting untuk kita gali, untuk kita kaji apa fadilah, keutamaan surah yang di sini ya. Misal nanti di sini dibahas keutamaan surah Al-Baqarah, keutamaan surah Ali Imran. Nah, itu kan ada fadilahnya. Nah, ketika nanti Nabi menyebutkan keutamaan surah ini, nah ini ingin menjelaskan berarti ada kekhususan di dalam surat tersebut. Nah, nanti di pasal ketiga itu kita bahas. Pasal keempat, Al-Faslur Rabi, Tartibus Suwari. Tertibnya surah-surah. Jadi tertib surah ini begini. Jadi misal setelah Al-Fatihah kenapa ke Al-Baqarah? Dari Al-Baqarah kenapa ke Alu Imran? Nanti dari An-Naba kenapa ke An-Naziat sampai ke An-Nas. Ini tartib suar dan ada rahasianya. Ada rahasianya kenapa ini, kenapa itu. Nah, ini di dalam kajian ngabuburit insyaallah kita akan khotamkan yang ini. Yang kelima, Al-Faslul Khamis, Maudhu'atus Suwar. Maudhu', tema surah. Wa maqasiduha, dan maksud surah itu. Jadi judul atau tema surat ini tentang ini, sehingga di judulan ini kan ada yang unik. Contohnya ini surat namanya An-Naml, artinya apa? Semut. Menurut logika kita harusnya kan surah Sulaiman harusnya kan. Berarti ada judul surah ini kenapa dinamakan surah An-Naml dan apa maksudnya? Karena antara Naml dengan Sulaiman kan ada di situ. Kenapa tidak disebut surah Sulaiman? Nah, nanti kita akan bongkar. Tetapi karena ini kajiannya ngabuburit, jadi santai sajalah ya. Entong tegang teuingnya geus lapar ya. Jadi kita akan bahas, tapi coba ada seorang yang membacanya. Seorang baca, kemudian kita coba untuk menelaah sedikit-sedikit. Mungkin dari arah bahasa Arabnya bolehlah ini. Karena kita kan bukan daurah. Kalau yang kemarin, yang tadi kan daurah. Daurah itu memang fokus di daurahnya. Ini kan kita coba untuk cara membaca yang benar gitu. Jadi pertemuannya mungkin satu pertemuan 1 paragraf, 2 paragraf gitu. Yang penting kita ketika di ngabuburit kita manfaatkan dengan keilmuan. Baik, itu halaman 165 tentang bab 3 Ulumus Suwari, ilmu-ilmu surah dibagi 5 fasal. Fasal pertama Asmaus Suwari, nama-nama surah. Yang fasal kedua Adadu Ayis Suwari, bilangan atau jumlah ayat-ayat dalam surah. Yang pasal ketiga Fadhailus Suwar, fadilah surah-surah tertentu. Yang keempat Tartibus Suwari, tertibnya susunan surah-surah. Dan yang kelima Maudhu'atus Suwar wa maqasiduha, judul dan maksud tujuan dari penamaan surah tersebut. Baik, halaman berikut. Nah, ini kali ini saya bacakan Ulumus Suwar, ilmu-ilmu suwar. Jadi ilmu-ilmu suwar ini adalah yu'tabaru hadzal maudhu' yakni ulumus suwar minal maudhu'atil faridah. Jadi tema tersendiri ilmu tentang surah ini, di mana ini akan saling keterkaitan satu sama lainnya tentang hal yang ini. Makanya ketika melihat memandang surah ya dengan ilmu ini akan menjadi satu kesempurnaan di mana akan saling keterkaitan ilmu ini dengan ilmu yang lainnya. Maka nanti kita akan belajar tentang ilmu-ilmu surah yang ini. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang Asmaus Suwar, nama-nama surah. Baik, alaqah, hubungan ya, halaman berikutnya. Kalau di kitab ini 168, alaqatu hadhihin nau', yang di situ halaman sama ya? Ya, alhamdulillah. Man yaqra? Man? Sok.
sahabat. Iqra. Belajar ya. Hafizahullah. Masih ada. Alaqah. Alaqah itu hubungan. Hubungan. Hadan nau, jenis ini, jenis maksudnya bab yang ini tentang bab surah, bi anwa'i ulumil Qur'an al-ukhra. Jadi hubungan antara ilmu surah yang ini dengan jenis ilmu Quran yang lain. Ada tidak hubungannya? Jadi bermula di sini. Baik, istamir. Man yahkis tak yudhkaru. Nah, jadi maudhu, judul ya, judul atau tema nama-nama surah ini terhubung dengan makkiyah, dengan madaniyah. Jadi alaqahnya apa? Ilmu surah ini dengan ulumul Quran yang lain. Hubungannya ternyata dari makkiyah dan madaniyah. Dari aspek ulama yang menghikayatkan, yang menentukan surah ini makkiyah, surah ini madaniyah, dan nanti akan menyebutkan nama surat. Jadi ada hubungan nama-nama surah ini. Nanti ada hubungannya. Itu yang pertama. Istamir. Tun. La mahalata. Jadi nama surah ini juga ada hubungan dengan fadailus surah. Nanti akan ada hubungan dengan fadilah surah. Karena fadilah surah ini apabila disebutkan, maka akan disebutkan bersama fadilah itu nama surat tersebut. Nama surat tersebut. Berarti contoh surat kedua kan Al-Baqarah. Kan tidak membahas hanya Al-Baqarah. Tidak membahas tentang peristiwa sapi betina. Ada tentang ini, bahkan rukun Islam kan ada di situ. Aqimus sholat, sholat. Atuz zakat, zakat. Kutiba alaikumus syiyam, itu di Al-Baqarah. Rukun Islam itu ada di Al-Baqarah. Kenapa tidak disebut nama yang lain, tapi tentang Al-Baqarah? Nah, ini ada fadilah. Berarti nanti kita mencoba untuk mengungkap global dari surat tersebut. Kita belajar itu. Nyamannya begini dari sini ya, Dimas Al-Fatihah. Kenapa dimaksud dengan surah Al-Fatihah? Langsung ke Rahman, Al-Baqarah. Kenapa ini disebut Al-Baqarah? Globalnya dulu. Kemudian nanti ke Cahyadi, ini kenapa disebut surah Alu Imran? Kenapa Alu Imran gitu? Tidak disebut ini dan sebagainya. Sampai 30 orang, sampai 114 orang, maka itu akan tahu kenapa disebut ini dan sebagainya. Kenapa? Ada keutamaan. Ada keutamaannya. Ketika disebutkan fadilah, ketika disebutkan kisah itu, maka akan disebutkan nama surat tersebut. Contoh, surah Al-Baqarah, berarti ada spesial tentang sapi betina. Apa kejadiannya, bagaimana hikmahnya. Itu contoh agar kita bisa memaknai tentang nama-nama surat dulu ya. Karena nama itu penting. Ingat, nama itu penting. Makanya siapa namanya Soleh, berarti ini orang tua ingin punya cita-cita anaknya menjadi anak yang soleh. Siapa anak ini namanya Garong, berarti niatnya hayang jadi
Garong. Karena apa? Karena nama itu, ingat, nama itu tamyiz, sebagai pembeda. Nama itu sebagai pembeda, termasuk nama surah. Surah ya. Kenapa disebut surah dan sebagainya? Karena surah itu kan satu pagar. Surun kan pagar. Jadi dari Al-Fatihah nih dipagar dengan pagar yang ini masuk ke pagar baru, yaitu Al-Baqarah. Dipagar lagi nanti ada surah yang baru namanya Al Imran, dipagar itu surah. Dan itu ada fadilahnya. Makanya belajar ini kita akan terbayang nantinya. Bahkan sampai nanti ada yang menghafalkan surah ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke 114 nama-nama surah. Hafalkan itu, nanti juga kita akan mengenal apa maksud tujuannya. Di situ ya. Itu hubungan dengan fadilah surah. Kenapa surah ini disebutkan ini? Oh, ada fadilahnya. Nah, nanti ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Terakhir, bisuratin dzakara sababa. Oh, kan jelas. Walahu irtibatun, diberi syakal ya, beri syakal. Walahu irtibatun, dan bagi jenis ini irtibatun ada hubungan juga. Bukan hanya fadilah surah, tapi bi maudhu'i asbabin nuzul. Jadi belajar nama-nama surah juga nanti berhubungan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul sabab turunnya Quran. Namanya asbabun nuzul atau sababun nuzul. Nanti ada lagi sebab turunnya hadis. Namanya asbabul wurud. Sudah menjadi masyhur ya, dua istilah. Jadi sebab turunnya Quran atau ayat itu namanya asbabun nuzul. Sebab turunnya hadis itu asbabul wurud. Ujug-ujug ayat itu. Naon teh mun ujug-ujug ayat? Asbabul kurunyung. Ujug-ujug ayat we, misal an-nadzafatu minal ieu mah bukan asbabun nuzul, bukan asbabul wurud, karena bukan ayat, bukan hadis. Ieu mah ujug-ujug kurunyung we. An-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada ayat mah namanya asbabul kurunyung. Asbabul kurunyung gitu. Ujug-ujug kurunyung aya. Di mana ya? Disebut hadis? Bukan. Disebut ayat? Bukan. Nah, itu mah di luar dari yang tadi ya. Aslinya dua, asbabun nuzul dengan asbabul wurud. Wurud. Nah, yang dua ini yang penting. Nah, berarti asbabun nuzul itu penting. Ingat, sababun nuzul itu kan tidak ada wilayah untuk berijtihad. Khusus asbabun nuzul. Kenapa? Karena asbabun nuzul itu yang tahu siapa? Satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? Sahabat. Kenapa sahabat tahu? Ya karena disebutkan oleh Nabi tentang ini. Contohnya ayat terakhir itu ya, al yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika orang Yahudi nanya kepada Khalifah Umar bahwa ternyata andaikan tahu itu turunnya kapan, di mana, saat bagaimana, andaikan mereka tahu tentang itu akan dijadikan Id, hari besar. Maka Umar menyebutkan, saya tahu kapan, di mana, bagaimana keadaannya tentang al-yauma akmaltu itu. Yang surah Al-Maidah ayat 3. Tidak semuanya ayat 3 itu kan ya. Itu kan al-yauma itu, al-yauma akmaltu kan di tengah. Di awalnya, di akhirnya kan ada itu. Dan itu tidak sekaligus turun. Ada, inilah yang dimaksud dengan penempatan ayat itu sudah tauqifi. Sudah dari Rasul. Rasul biasa perintahkan kepada sekretarisnya.
Siapa sekretarisnya? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sebagai sekretarisnya. Itu tulis atau simpan ayat ini di surah itu, setelah ini, sebelum ini, disimpan oleh beliau. Terus berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang kita baca hari ini kan sudah seadanya sebegitu. Zaman dulu tidak. Awal mula surah yang turun surah Al-Alaq. Sedangkan Al-Alaq disimpan di juz amma, juz 30 di tengah-tengah. Makanya kita akan melihat surah-surah yang disebutkan oleh yang dituliskan di dalam mushaf itu memang sebegitunya. Jadi dari Lauhul Mahfuz ya, turunnya itu sekaligus ke Baitul Izzah. Sekaligus 30 juz. Di Baitul Izzah dan sekaligus di bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti di bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar. Makanya tanggal 17 Ramadan itu didebatkan. Benarkah tanggal 17 Ramadan, sedangkan Lailatul Qadar adanya di ganjil, di 10 hari terakhir. Kalau 17 kan di 10 hari tengah. Kalau Lailatul Qadar kan di 10 hari terakhir. 21 sampai 30. Itu masuk ke sana. Sedangkan 17 Ramadan diperbincangkan. Betulkah 17 Ramadan nuzulul Quran? Itu yang pertama, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah turun munajjaman kepada Nabi. Munajjaman itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur kepada Nabi. Itu bukan di Ramadan saja, di 12 bulan itu turun kepada Nabi. Dan lamanya luar biasa. Quran itu turun selama berapa lama? 23 tahun. Berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Injil, turun sekaligus. Maka menjadi beban bagi Bani Israel saat itu. Tetapi Quran itu diturunkan sedikit-sedikit untuk menguatkan kolbu, peneguh kolbu Nabi, termasuk peneguh kolbu kita. Makanya kita belajar Quran terus. Nabi saja mulai belajar Quran dari usia 40 tahun hingga 63 tahun. Terus itu berangsur-angsur. Makanya kita terus belajar dan belajar lagi tentang ini. Dan surah ini, setiap surah ada asbabun nuzul. Tetapi tidak juga surah yang lain ada asbabun nuzul. Kadang-kadang ada asbabun nuzulnya. Karena nanti cara turun Al-Quran itu kadang ada sebabnya, kadang ada tidak. Kalau ada sebab biasanya ada kejadian, contohnya Al-Lahab, paman Nabi, ketika Nabi berdakwah, kemudian akhirnya Abu Lahab pun langsung menentang keras dakwahnya Nabi. Sampai mengatakan begini, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya karena ini kami dikumpulkan. Itu di Makkah. Di Makkah, kerngarariung gitu ya, dipanggil oleh Nabi, ya sobahah gitu. Wahai orang-orang yang ada di pagi hari ini, kemari. Nah, langsung Nabi berdakwah, memperingatkan kepada jamaah saat itu bahwa hidup di dunia bukan hanya di sini saja, tapi nanti akan ada alam akhirat, ada surga dan neraka dan sebagainya. Si Abu Lahab langsung ngamak. Tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Maka setelah itu turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Turun ayat itu. Nah, itu kan ada sebab. Ada sebab yang itu. Kadang begitu ya. Atau sebabnya ada yang bertanya kepada Nabi. Ada yang bertanya tentang haid. Nanti dijawab. Bertanya tentang khamr. Bertanya tentang maisir.
bertanya tentang apalagi yang di situ ayat-ayat diawali dengan yas'alunaka. Yas'alunaka anil mahillah. Yas'alunaka anil mahid. Yas'alunaka anil khamr. Yas'alunaka. Itu berarti ada kejadian itu. Termasuk ruh. Yas'alunaka anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Jadi tentang ruh pernah ada pertanyaan dan lain sebagainya. Itu asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu bisa kitab Syekh Al-Wahidi ya, Asbabun Nuzul judulnya. Dan itu tidak banyak, tidak semuanya ada asbabun nuzul. Itu ada surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Nah, di sini dijelaskan hubungan surat ini dengan asbabun nuzul, idza kana sababun nuzul yata'allaqu bi suratin, apabila sababun nuzul itu berhubungan dengan surah. Ya, Al-Lahab kan jadi nama surah. Surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Nama lain Al-Lahab apa? Al-Masad. Nah, nanti kenapa ada Al-Masad? Karena di akhir ayat ada kata fi jidiha hablum mim masad. Masad. Dan unik lagi, di ayat 1, 2, 3, 4 itu diakhiri dengan huruf ba. Watab, lahab, kan itu ya, ba. Tapi ayat terakhir diakhiri dengan masad. Kan harusnya cek urang kuduna masabe pan meh pas. Kan murwakanti. Ba. Nas sama nas. Al-falak sama qauf kan? Itu kan, tapi yang ahli al-lahab ini dal. Nah, itu kan ada rahasia. Ada kenapa di sini masad. Itu unik juga ya. Jadi semakin kita menelaah teks Al-Qur'an, teks ya. Semakin kita menelaah teks Al-Qur'an, semakin kita ingin haus. Cari lagi begitu memang. Jadi kehebatan Quran itu di situ. Semakin kita mendalami, semakin berenang menjadi kita semakin luas. Banyak mutiara-mutiara yang kita dapatkan ketika kita tenggelam di dalam lautan Al-Quran. Semakin indah. Tapi harus dipersiapkan alatnya. Harus ada pelampungnya, harus ada oksigennya, harus ada alat untuk berenang ke dalam dasar laut. Kudu aya alatnya. Itu bisa mah anggar lempengnya. Berarti kita belajar untuk mempersiapkan alat. Alat yang mau tidak mau untuk kita kaji ketika ingin mempelajari Al-Quran adalah bahasa Arab. Kenapa dengan bahasa Arab? Karena Quran turun dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad turun di negeri Arab. Apa yang diucapkan oleh Nabi dengan bahasa Arab? Semuanya Arab. Berarti mau tidak mau kita belajar bahasa Arab. Untuk apa? Untuk mendalami Al-Quran. Untuk mendalami Al-Hadis. Agar nanti ketika membaca Quran itu ada nuansa-nuansa yang terasa oleh kita. Di mana inilah keindahan Al-Quran. Ya yang tadi kan. Dengan apa? Dengan akhiran kata yang pas. Itu aduh luar biasa. Dengan kenapa menggunakan kata ini. Kenapa tidak langsung menggunakan nama Abu Lahab. Nama aslinya. Siapa nama aslinya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa tidak tabat yada Abdil Uzza? Tegenah dah ya. Tegenahan. Kenapa menggunakan Abu Lahab? Tentang idhab ila Fir'auna. Kenapa menggunakan kata Fir'aun? Dan Fir'aun gelar raja Mesir. Itu kita akan banyak kenapa. Karena kita punya ilmunya. Nah, di sini dijelaskan karena di situ menjadi hubungan sababun nuzul dengan ayat yang akan dibahas. Fa in dzakaras sabab, maka jika disebutkan sebab nuzul itu yuzkarusmu surah, akan disebutkan nama surah tersebut.
sebab turunnya ini. Nah, biasa disebutkan. Kita akan tahu nanti di pasal berikut ya. Ini baru pendahuluan. Insya Allah besok kita akan masuk ke halaman 169 tentang nama-nama surat. Nama-nama surat itu ada 3 bagian nama-nama surat. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan hari esok. Insya Allah. Demikian untuk kajian perdana pada hari ini. Silakan nanti ikhwatu iman, ikhwan akhwat baca saja ya, baca saja di rumah, buka kamus ya, buka kamus. Nanti kita akan kaji bareng ya. Kaji bareng apa yang dimaksud dengan ini, kemudian terjemahkan di rumah, nanti pahami, nanti ketika masuk di program ini ngabuburit kita akan semakin paham. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.